Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Salam sahabat muda, salam jumpa untuk kita semua dalam acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Trinitatis Sebuah dari Gereja Orahuania Kristo Protestan ONKP Jemaat Sawangan, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 29 April 2025, dituliskan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur, dengan judul Kuasa yang Menyejahterakan, yang didasarkan pada kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau terus memberkati dan menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, membukakan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat terberkati dengan firman-Mu ini. Berfirman bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Ester pasal 8 ayat 6. Sebab bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Sahabat muda, inginkah kamu menjadi seorang yang berkuasa? Menjadi seorang penguasa mungkin merupakan impian bagi banyak orang. Namun, banyak penguasa yang menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Ada orang yang ingin berada di posisi tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tanpa memikirkan hal baik yang dapat dilakukan dengan kekuasaannya itu. Karena itu, dibutuhkan kebijaksanaan dalam diri orang yang berkuasa, agar dapat mengelola kekuasaannya dengan baik. Ester diberi kepercayaan untuk menjadi ratu, mendampingi Raja Ahasweros. Kepercayaan itu bahkan memungkinkannya untuk mendapatkan separuh bagian dari kerajaan. Dalam kekuasaan yang dimilikinya, ternyata Ester tidak melupakan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi yang sedang terancam untuk dibinasakan. Ia tetap memikirkan keselamatan bangsanya dan menunjukkan keberanian dalam membela mereka. Kebijaksanaan Ester akhirnya membuahkan hasil seperti yang ia harapkan, yaitu selamatnya orang-orang Yahudi dari ancaman pembantaian. Youth yang terkasih, kita semua memiliki kuasa, baik atas orang lain maupun diri kita sendiri. Kuasa atau pengaruh itu berkaitan erat dengan tanggung jawab kita. Misalnya, kita memiliki kuasa atas uang yang kita miliki. Kita bisa memilih untuk memberi makan kucing di jalan atau mau dugem. Dengan kekuasaan yang ada di tangan kita, kita pun memiliki tanggung jawab besar untuk mengelolanya dengan baik. Mintalah hikmat dari Allah, agar setiap keputusan yang kita ambil yang melibatkan kekuasaan bisa berdampak baik bagi sesama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana kami Tuhan diajarkan melalui firman-Mu bahwa setiap kuasa-Mu menyejahterakan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami memaknai kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kami, itu juga yang akan menjadi bagian dari hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami, kiranya firman-Mu ini menjadi hidup bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.